Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suarni. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai komunikasi kelompok atau organisasi. Pengertian komunikasi kelompok atau organisasi. Ada beberapa definisi komunikasi kelompok atau organisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, menurut Weiner 2001, komunikasi organisasi didefinisikan sebagai suatu pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Kedua, menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Fungsi dan gaya komunikasi organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi organisasi, yaitu yang pertama, proaksi dan regulasi. Kedua, menentukan tujuan organisasi. Ketiga, menentukan area permasalahan. 4, mengevaluasi forma. 5, memberikan komando, instruksi, memimpin dan mempengaruhi inovasi. 6, mendapatkan informasi baru. 7, cara mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam sosialisasi dan perbaikan. 8, harga diri anggota. Pengertian teori. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, rasional, empiris, kenyataan. Teori komunikasi kelompok atau organisasi. Tradisi sosiopsikologis. Teori Weber tentang birokrasi. Max Weber mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang. Tradisi sibernetika. Dalam pendekatan yang sangat berbeda dari tradisi sosiopsikologis, teori-teori sibernetika memandang susunan sebagai suatu yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Proses berorganisasi. Salah satu teori yang paling berpengaruh dari tradisi etika adalah teori dari Carl Weiss. Menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peran. Teori koorientasi Taylor tentang organisasi mengikuti Weiss. James Taylor dan koleganya memandang berorganisasi sebagai sebuah proses interaksi. Teori jaringan. Jaringan atau network merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok. Tradisi sosiokultural. Teori sosiokultural sebenarnya kurang relevan dengan jaringan, hubungan antara individu dan lebih terfokus pada makna dan penafsiran bersama yang terbentuk dalam jaringan. Teori strukturasi. Strukturasi adalah proses akibat yang tidak diharapkan dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan susunan sosial lainnya yang membatasi atau mempengaruhi tindakan di masa depan. Teori kendali organisasi. Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan dalam sebuah
organisasi. Teori-teori tentang budaya organisasi menekankan pada cara-cara manusia membentuk realitas organisasi. Tradisi kritis. Tradisi kritis dalam komunikasi organisasi juga terkait dengan budaya, tetapi lebih khusus lagi dengan hubungan kekuasaan dan ideologi yang muncul dalam interaksi organisasi. Wacana kecurigaan dari Dennis Mumbi. Mumbi menyebutnya wacana kecurigaan atau sikap mempertanyakan dan pengujian tentang susunan dan ideologi kekuasaan dan kendali dalam organisasi. Dets pada manajalisme dan demokrasi organisasi. Dets membayangkan organisasi sebagai sebuah alternatif, sebuah pencapaian yang terus berjalan, di mana pemegang saham dapat mereklamasi tanggung jawab dan agensi dalam perusahaan. Demokrasi dengan kata lain harus terjadi dalam kegiatan sehari-hari, dan disinilah perubahan budaya organisasi dimulai. Gendar dan ras dalam komunikasi organisasi. Sebuah kajian oleh John Ashker yang berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh gendar. Organisasi adalah formasi sosial gendar. Selain itu, ilmuwan lain yang mengemukakan teori ini adalah Agatha Hathaway, seorang akademisi komunikasi organisasional feminis. Dalam setiap kasus yang diteliti, dia masuk dalam sebuah organisasi dan berbincang dengan wanita seputar pengalamannya daripada memandang organisasi dari luar. Itulah pemaparan materi mengenai komunikasi kelompok atau organisasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.